Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya atas nama Jumiati dari UPT SDN 77 Rantelemo, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Nrekang. Di video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2, yakni filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak. Dan tetap ditemani oleh fasilitator hebat Amiruddin SPD MM dan pengajar praktik hebat Arif Candi SPD MPD. Di modul kali ini saya akan menyampaikan refleksi model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 yaitu ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat pada murid. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik. Namun, petani tersebut tidak dapat merubah benih padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Begitu pula dengan guru. Guru tidak bisa merubah kodrat, melainkan dapat menuntun tumbuhnya laku murid. Momen yang paling penting atau menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 yaitu saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak. Peran guru penggerak yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran, yang kedua sebagai coach bagi guru lain, yang ketiga sebagai pendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, yang kelima penggerak komunitas praktisi. Saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak di dalam diri saya. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat bersemayam benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Maka guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan tanaman diguyur hujan. Saat mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif saja, melainkan melihat semua aspek. Yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapat nilai yang rendah pada mata pelajaran yang ia ambil. Setiap murid adalah sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama pula kepada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat dan bakatnya. Di dalam pembelajaran sekarang saya berpikir bahwa murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Ibaratnya seekor ikan tidak harus mampu terbang. Maka mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Murid memiliki karakteristik yang beragam, kebutuhan belajar mereka juga berbeda-beda. Maka guru harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat adalah penerapan ke depan. Melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran serta rutin melakukan refleksi pembelajaran. Kemudian
melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran, pemanfaatan teknologi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.